kita ketemu lagi lewat sidang anak-anak online. Nah, adik-adik di pagi ini kakak mau melanjutkan cerita kemarin. Nah, adik-adik, sebelum kakak bercerita, kakak menyampaikan firman Tuhan, mari kita menyeru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Di pagi ini Tuhan, kami boleh bertemu dengan anak-anak walaupun lewat online Tuhan dalam sidang anak-anak. Tuhan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kami awal, pertengahan hingga akhir sidang anak-anak ini. Tuhan Yesus, kami Tuhan, hanya bersandar padamu, sehingga apa yang kami sampaikan dan apa yang diterima anak-anak menambah iman mereka kepadamu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengasihimu, amin. Nah, adik-adik, minggu kemarin kakak bercerita tentang buku harian Raja Saul dan Daud. Nah, adik-adik, untuk pagi ini kakak mau bercerita tentang Raja Saul yang begitu benci kepada Daud. Bahkan sampai 6 kali Raja Saul mencoba membunuh Daud. Nah, adik-adik, pada suatu hari Daud itu memainkan kecapi, menyanyi buat Raja Saul. Tapi adik-adik, dengan geramnya Raja Saul ini tiba-tiba mengambil tombak, melemparkannya ke Daud. Dalam hati Raja Saul pengen menancapkan tombak ini ke dinding bersama Daud. Nah, adik-adik, di saat Raja Saul ini melihat Daud, maka Daud pun semakin merdu, dia bernyanyi. Nah, dengan suara Daud ini Raja Saul semakin geram, semakin marah adik-adik. Kemudian Raja Saul mengambil tombak yang lain, dilemparkan lagi ke arah Daud. Nah, Daud ini adik-adik, karena Tuhan juga menyertai Daud, Daud pun bisa mengelak adik-adik. Nah, untuk lemparan tombak untuk yang kedua kali ini Daud bisa mengelak, tapi Daud melarikan diri adik-adik. Karena Daud tahu kalau Saul mau membunuh dia. Nah, Daud ini melarikan diri. Nah, adik-adik, kenapa sih begitu Raja Daud kenapa Raja Saul ini kok sangat membenci Daud? Itu karena iri hatinya Raja Saul. Nah, ini adik-adik, di saat pulang perang, ini Raja Saul sama Daud ini kan bersama-sama. Nah, banyak perempuan-perempuan dari penjuru Israel adik-adik berjajar di pinggir jalan. Mereka menari-nari, mereka menyanyi menggunakan rebana serta gemerincing. Nah, adik-adik, dalam tarian perempuan-perempuan ini mereka menyanyikan lagu yang bersaut-sautan, tapi lagu itu isinya Raja Saul bisa membunuh beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Nah, adik-adik, disinilah Raja Saul ini semakin benci pada Daud adik-adik.
Raja Saul merasa, masa aku hanya bisa membunuh beribu-ribu, kalau Daud bisa membunuh berlaksa-laksa. Waduh, ini orang-orang Israel ini semakin mengasihi Daud. Wah, jangan-jangan nanti Daudlah yang menggantikan aku sebagai raja. Nah, adik-adik, di sini Raja Saul semakin geram, semakin marah sama Daud, adik-adik. Nah, adik-adik, sebenarnya Raja Saul sendiri tahu kalau Tuhan itu menyertai Daud, karena Tuhan membuat Daud selalu berhasil dalam peperangannya. Daud selalu membawa kemenangan bagi Raja Saul. Nah, adik-adik, walaupun Raja Saul ini tahu bahwa Tuhan menyertai Daud, tapi Raja Saul ini tidak berhenti untuk ingin membunuh Daud, adik-adik. Untuk yang pertama gagal untuk membunuh Daud, kemudian Raja Saul pun mempunyai rencana bahwa Daud itu dijadikan kepala 1000. Jadi Daud dijadikan kepala untuk 1000 prajuritnya yang selalu berperang di depan. Namun Tuhan selalu menyertai Daud dan Daud selalu menang. Nah, ini tujuannya Raja Saul ini agar Daud terbunuh untuk dalam mengepalai 1000 prajurit. Nah, adik-adik, karena Daud selalu menang, kemudian dia juga mencari akal, adik-adik, yaitu dia meminta Daud untuk melawan orang-orang Filistin. Kalau dia menang, dia mau dikasih anaknya yang tertua untuk menjadi istri Daud. Ternyata adik-adik, setelah Daud bisa memenangkan peperangan, anaknya yang tertua itu dikasihkan orang lain, adik-adik. Nah, yang untuk cara Saul untuk membunuh Daud itu, dia setelah mengecewakan Daud, Raja Saul berkata lagi, aku sangat mengasihimu, aku pengen engkau menjadi menantuku karena Mikhael mencintai kamu. Maka Daud pun berkata, siapa aku ini bahwa rajaku mau mengambil aku sebagai menantunya. Kemudian suruhan Raja Saul berkata bahwa raja tidak menginginkan apa-apa dari kamu, tapi raja menginginkan 100 kulit katan orang-orang Filistin. Nah, setelah mendengar itu, Daud pun pergi berperang kembali untuk melawan orang-orang Filistin. Dan Daud pun membawakan apa yang diinginkan Raja Saul. Kemudian anak perempuannya Raja Saul, Mikal, dikasihkan sama Daud untuk menjadi istrinya. Nah, adik-adik, ini Raja Saul ini tidak cukup di sini, adik-adik. Dia tetap terus mencari cara untuk membunuh Daud, adik-adik. Tapi istrinya juga menyelamatkan Daud. Para pasukan Raja Saul diminta untuk datang ke rumahnya Daud, tapi istrinya berkata bahwa suaminya baru sakit, Daud baru sakit, tidak bisa menghadap raja. Tapi waktu itu istrinya menyuruh Daud untuk melarikan diri ke Nayot, adik-adik. Lah, Raja Saul pun marah, adik-adik. Kalau gitu, bawalah dia ke sini sama dengan tempat tidurnya.
Jadi tempat tidurnya itu disuruh menggotong ke kerajaan. Ternyata setelah dilihat, Daud sudah melarikan diri. Nah, adik-adik, Raja Saul ini ya, dia masih punya harapan untuk membunuh Daud, yaitu dengan pertemuan rutin setiap bulan bahwa seluruh pegawai istana makan bersama dengan raja. Nah, di sini Raja Saul berharap bahwa dia bisa bertemu Daud dan akan membunuh Daud. Namun Daud berkata bahwa aku tidak bisa menghadiri pertemuan ini. Nah, Yonatan adalah anak Raja Saul pun berkata bahwa Daud tidak bisa hadir dalam pertemuan ini. Nah, saking Raja Saul ini marah, saking Raja Saulnya ini sudah benar-benar benci pada Daud, maka Yonatan pun hampir dibunuh oleh Raja Saul. Karena Raja Saul tahu kalau Yonatan ini melindungi Daud, adik-adik. Nah, adik-adik, di sini Raja Saul itu tahu persis ya kalau Tuhan itu menyertai Daud kemanapun Daud pergi. Bahkan Tuhan membuat keberhasilan, kemenangan dalam setiap peperangan. Tapi walaupun Raja Saul ini tahu, Raja Saul kayak pokoknya masa bodoh. Nah, karena masa bodohnya Raja Saul ini pun Raja Saul juga meninggalkan Tuhan. Raja Saul juga tidak mau mendengarkan setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik, ini benar-benar di sini bahwa hatinya Raja Saul ini sudah berubah hati yang iri. Kayak hatinya sudah berubah kayak hati iblis, adik-adik. Karena dia begitu besar, begitu semangat untuk membunuh Daud, adik-adik. Nah, adik-adik, dari cerita kakak di sini, ini mengingatkan kita bahwa kita harus memiliki hati yang memiliki hati yang taat pada setiap perintah-perintah Tuhan. Kita belajar untuk taat pada perintah-perintah Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita. Tuhan sudah membelas kasihani kita. Maka kita pun belajar untuk menaati setiap perintah-perintah Tuhan. Nah, minggu-minggu yang lalu kakak juga sudah mengingatkan kalian bahwa orang tua kalian, kakak kalian, atau orang-orang terdekat kalian itu bisa dipakai Tuhan untuk menjadi wakil kuasanya. Jadi adik-adik belajar taat pada keluarga kalian, pada papa mama kalian, pada kakak-kakak kalian. Jadi belajarlah taat pada mereka. Ya, di saat kalian disuruh mandilah, di saat kalian disuruh belajarlah, berdoa, baca Alkitab, dan sebagainya. Nah, kalian perlu belajar untuk menaati. Karena keluarga kalian adalah sebagai wakil kuasa Tuhan. Nah, adik-adik, cerita kakak sampai di sini, dan cerita kakak ini minggu yang akan datang masih ada sambungnya, masih ada lanjutannya. Nah, kakak mau melanjutkan minggu depan untuk cerita hari ini. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, mari kita berdoa dan menyeru nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menjaga kami, oh awal pertengahan hingga akhir dalam sidang anak-anak ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur kepadamu, oh Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami sampaikan Tuhan semakin menambah iman percaya mereka kepadamu.
semakin mencintai diri-Mu. Oh Tuhan Yesus, Tuhan, oh biarlah anak-anak juga belajar taat, oh kepada orang tuanya Tuhan, pada saudara-saudaranya. Oh Tuhan Yesus, biarlah untuk mereka belajar taat kepadamu, belajar taat pada setiap perintah dan firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami hanya bisa berharap kepadamu. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan kami mengasihi-Mu. Amin.